Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah dasar pemrograman pada pertemuan 4 kali ini. Nah, di sini saya akan mengajarkan beberapa analisa kondisi dan seterusnya. Oke, kita simak saja di slide berikutnya, yaitu tentang review materi dulu. Review materi di pertemuan 3 kemarin, kita sudah paham tentang pemrosesan sekuensial ya, atau terstruktur atau terurut ya. Kemudian juga yang kedua adalah dapat membuat algoritma untuk pemrosesan sekuensial. Ketiga, sudah mengenal berbagai operator pemrograman, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Kemudian juga yang terakhir adalah dapat membuat operasi dan ekspresi pemrograman. Oke, semuanya sepertinya sudah paham ya. Oke, lanjut ke pertemuan 4. Pada capaian pertemuan 4 kali ini antara lain adalah mahasiswa mampu menerapkan input ataupun masukan pada program yang dituliskan dengan notasi algoritmik maupun bahasa pemrograman. Kemudian poin kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan input tersebut dalam proses pengolahan sesuatu dalam sebuah penyelesaian algoritmik. Kemudian poin terakhir adalah capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan analisa tunggal, kondisi tunggal pada notasi algoritmik ataupun bahasa pemrograman. Nah, ini sudah mulai masuk materi baru, karena kemarin kita cuma operasi-operasi saja, kita sudah masuk ke materi kondisi atau if. Nah, sebelum masuk ke kondisi atau if, kita akan memahami dulu apa itu input, apa itu output, dan seterusnya nanti akan kita pelajari. Output menampilkan nilai ke dalam piranti, keluaran atau layar pada konsol. Kemudian keyword yang dikenali pada Python, kita sebutnya dengan menggunakan print. Contoh, di bawah adalah X sama dengan 1. Ketika kita print X, itu maksudnya adalah nilai X yaitu 1. Kemudian, bawahnya lagi adalah X underscore str, sama dengan strx. Itu artinya apa sih? Mengubah atau casting dari integer ke string. Berarti mengubah tipe data dari yang awalnya adalah integer ke dalam sebuah string, ke tipe data string. Maka kita tinggal cetak print my favorite number is, misalkan x, koma, ada petik, kemudian isinya titik, petik lagi, koma, x sama dengan x. Nah, dan seterusnya. Itu hanya mencetak nilai x sebagai integer, kemudian yang bawah nilai x sebagai string. Sedangkan input mendapatkan suatu nilai yang dimasukkan pengguna. Keywordnya kita menggunakan input dalam notasi algoritmik. Kemudian penggunaan akan mengetikkan sesuatu yang kemudian menekan enter. Mungkin kemarin sudah pernah coba-coba ya menggunakan input. Kemudian tekan enter. Setelah itu baris yang diketikkan pengguna akan dianggap sebagai string. Ingat, pertama kali kita menginputkan sesuatu, itu akan menjadi inputan dalam sebuah string. Berarti tipe datanya pasti string. Nah, caranya berarti mengikat atau bind atau assign suatu nilai yang dihasilkan dari input ke dalam sebuah variabel. Contoh, text input. Text sama dengan input tuliskan apapun. Kemudian print text. Berarti baris pertama tadi, teks sama dengan input tulisan apapun. Nanti setelah ini, mau dalam bentuk tulisan angka, huruf, simbol, dan seterusnya, itu masuk ke dalam variabel teks. Dengan tipe datanya adalah string. Maka kita cetak print text. Berarti nanti mengoutputkan teks sebagai nilai dari string. Oke. Kita akan mengkonversikan hasil inputannya. Di Python, input akan selalu memberikan nilai dalam sebuah string. Berarti ketika inputan dalam bentuk apapun, tipe datanya pasti string. Kemudian contoh, n sama dengan input nilai titik 2 petik tutup. Kemudian print 3 bintang n. Nah, di sini pasti bertanya, maksudnya apa sih? 3 dikali dengan n. Ya, kalau n-nya itu angka pun tetap tidak bisa, karena misalkan saya input nilai n sama dengan 10 misalkan. Maka 10 tadi, itu nilainya tetap nilai dari sebuah string. Sedangkan string tidak bisa diproses. Yang bisa diproses adalah sebuah tipe data integer. Nah, kemudian harus melakukan konversi dulu atau casting. Mengubah tipe data string tadi ke dalam tipe data yang diinginkan. Misalkan kalau kita ingin menghitung sebuah perhitungan aritmetik atau perhitungan matematika, kita membutuhkan sebuah tipe data integer atau int. Maka kita membuat variabel angka sama dengan
int, nah berarti tipe datanya integer dulu, baru inputannya apa. Baru kemudian kurung buka input, nah kemudian baru masukkan inputkan angka dan seterusnya. Nah, itu merupakan sebuah tipe data integer. Nah, maka ketika kita print 3 kali angka, pasti akan muncul. Oke, lanjut. Contoh penulisan input serta outputnya. Sebelah kiri, ini adalah notasi algoritmik. Judulnya adalah program dengan notasi algoritmik untuk menghitung luas lingkaran. Nah, di sini misalkan Pi diketahui atau diinisialisasi 3.14. Kemudian R sama dengan 0 atau diinisialisasi sebagai nilainya 0. Kemudian inputkan nilai R. Kemudian L itu rumusnya adalah didapat dengan Pi dikali R dikali R. Kemudian kita outputkan L-nya berapa atau luasnya berapa. Nah, di sebelah kanan, di baris sebelah kanan ini, atau di kolom sebelah kanan ini, itu adalah program dengan notasi yang kita ubah menjadi tool Python. Judulnya adalah program dengan notasi Python untuk menghitung luas lingkaran. Nah, di kamus, kalau tadi sebelah kirinya Pi, tanda panah ke kiri, kalau di kamus tadi, nah kita translasikan ke dalam bahasa pemrograman di Python, Pi sama dengan 3.14, R sama dengan 0. Oke, selesai untuk kamus. Kemudian algoritma. Nah, ini dia. R sama dengan float. Kenapa float? Karena ada Pi yang nilainya itu pecahan. Jadi bukan bilangan bulat. Kalau integer itu bilangan bulat. Nah, kita buat sekarang tipe datanya sekarang R atau jari-jarinya adalah float. Float supaya apa? Supaya nanti ada perkalian tadi bisa menghitung angka di belakang koma. Float, kemudian ada input, kurung buka, kurung tutup, terus ada kurung tutup lagi. Artinya apa? Kurung buka, kurung tutup yang ada di dalam itu merupakan kurung buka, kurung tutup yang ada di dalam sebuah inputan. Sedangkan kurung buka setelah float ini, kemudian kurung tutup setelah ada kurung tutup lagi, itu merupakan gabungan dari yang float ini tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami. Lanjut ke bawahnya. L sama dengan Pi bintang bintang R. Artinya apa? Menghitung luas itu dengan rumus Pi dikalikan R. Berarti R-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Oke. Kemudian setelah itu print L. Berarti kita tinggal cetak luasnya atau L-nya itu berapa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk penulisan input-output. Nah, sekarang masuk ke analisa atau kondisi. Apa itu analisa atau kondisi? Analisa atau kondisi memungkinkan untuk membuat sebuah teks algoritma yang sama tetapi menghasilkan eksekusi yang berbeda-beda. Analisa kasus, kemudian aliran kendali, percabangan, branching, itu salah satunya. Terdiri dari Nah, di dalam kondisi ini terdiri dari kondisi dan aksi. Kondisi itu adalah ekspresi yang bernilai benar atau bernilai salah. Kemudian aksi itu instruksi yang akan dilakukan jika kondisi tersebut dipasangkan memenuhi. Dapat berupa ekspresi atau dapat berupa perintah dasar lainnya. Oke, mungkin masih bingung ya kondisi itu seperti apa, aksi itu seperti apa. Kita akan pelajari slide berikutnya. Nah, misalkan ini ada contoh analisa kondisi tunggal. Analisa kondisi tunggal itu apa? Misalkan seperti ini. Pengecekan terhadap suatu kondisi yang memenuhi syarat. Jika benar, maka melakukan aksi. Jika kondisi tersebut benar, maka melakukan aksi. Jika salah, tidak melakukan apapun atau kita abaikan. Nah, di dalam notasi algoritmik, keywordnya adalah if, kemudian then. Contoh di sini, if, kemudian ada kondisinya apa, terus kemudian ada then. Baru kemudian diikuti aksi. Aksinya itu terletak di dalam if. Artinya apa? Ketika ada di dalam if, maka dia melakukan indentasi ke kanan atau tab ke kanan 1 kali. Nah, pada Python itu kita gambarkan dengan if dalam kurung
kondisinya apa, kurung tutup, kemudian titik 2. Then-nya itu titik 2. Habis ini ngapain sih? Nah, ini menjorok ke kanan, 1 tab, kemudian aksinya apa? Nah, di sini ada perintah ini, perhatikan indentasinya. Indentasi itu menjorok ke kanan. Jadi ada jeda, ada jarak antara if di sini dengan aksinya. Itu ada space di sini. Itu kita sebut sebagai indentasi. Indentasi itu bisa berupa tab atau bisa berupa spasi. Intinya adalah jarak dari urutan ini, jaraknya menjorok ke kanan berapa kali. Oke. Contoh analisa kasus tunggal. Pada tabel di bawah ini, algoritma untuk menampilkan bilangan bulat positif dari masukannya adalah nilai variabel n. Misalkan nih, kamus n panah ke kiri 0. Algoritmanya, misalkan ini ada input n. Berarti nanti ada inputan n. Kemudian ada kondisi if-nya kondisi, kemudian ini apa nih? Kondisi yang ada yaitu n lebih besar dari 0. Berarti jika n lebih besar dari 0, maka, atau then, berarti if itu kan jika ya. If n lebih besar dari 0, maka, nah di sini ada kata-kata maka. Ketika maka itu berarti harus terpenuhi dulu. Kalau tidak terpenuhi, maka abaikan. Berarti tidak masuk ke dalam kondisi if ini tadi. Nah, misalkan jika n lebih besar dari 0 itu terpenuhi, atau then tadi, maka outputkan, misalkan output dalam kurung bilangan bulat positif. Petik tutup, kurung tutup. Nah, selesai. Itu untuk notasi algoritmik. Bagaimana cara pengetikan di dalam sebuah tool Python? Misalkan di sini, dari kamus tadi n panah ke kiri 0, kita ubah di Python menggunakan n sama dengan 0. Oke, perbedaannya di sini ya, di Python ya. Yang tadinya di notasi algoritmik itu panah ke kiri 0, kemudian di sini sama dengan 0. Di Python sama dengan 0. Oke, kemudian algoritma. Di dalam notasi algoritma tadi input n. Nah, di dalam Python, n sama dengan int. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke dalam tipe data. Int dulu, baru input, kemudian kurung buka, kurung tutup. Kemudian terakhir, kurung tutup lagi. Artinya apa? Berarti di dalam inputan ini tadi, bertipe data integer yang nantinya disimpan ke dalam variabel n. Oke, setelah n diinputkan, nilai n berarti sudah ada nilainya. Misalkan saya inputkan 10. Nah, maka di sini dicek. If n lebih besar dari 0, titik 2. Apakah n lebih besar dari 0? Tadi misalkan saya inputkan 10. Maka 10 lebih besar dari 0 tidak? Ya, betul. Jika benar, maka kita menjalankan bawahnya ini. Menjalankan yang ada di indentasi tadi. Print bilangan bulat positif. Berarti nanti akan ada output tadi bilangan 10 tadi merupakan bilangan bulat positif. Pak, kalau saya inputkannya min 1. Nah, sekarang dicek lagi. If n lebih besar dari 0. Apakah min 1 lebih besar dari 0? Tidak. Berarti ngapain? Ya sudah, tidak masuk ke dalam if, maka dia lanjut ke baris berikutnya. Tidak masuk dalam indentasinya di dalam if, maka masuk ke baris berikutnya. Baris berikutnya ngapain? Tidak ada baris berikutnya. Ya sudah, berarti berhenti atau abaikan. Oke. Di sini akan kita pelajari tentang indentasi lebih dalam. Di Python, sangat diperhatikan sekali tentang indentasi. Bagaimana sih cara menunjukkan blok setiap kode yang dibuat? Contoh di sini, X sama dengan float input, masukkan angka pertama. Y sama dengan float input, masukkan angka kedua. Nah, di sini ada kondisi nih. If dalam kurung X sama dengan Y, kurung tutup titik 2. Nah, ini yang dinamakan indentasi. Berarti jika kondisi ini terpenuhi, maka akan menjalankan aksi. Nah, aksinya itu terletak di dalam kondisi. Oleh karena itu, ketika terletak di dalam sebuah kondisi, maka kita buat indentasi ke kanan, atau tab 1 kali ke kanan, misalkan. Yaitu, misalkan print dalam kurung, petik nilai X sama dengan nilai Y. Petik tutup, kurung tutup. Oke, indentasi itu seperti ini. Pak, apa yang terjadi jika
printnya tadi ditaruh di bawah huruf I tadi di dalam if tadi, maka itu terhitung baris berikutnya. Maksudnya gimana Pak? Baris berikutnya. Maksudnya adalah berarti dia print tadi tidak termasuk dalam if atau kondisi tadi. Jadi dia berjalan di baris berikutnya. Oke, nanti boleh dicoba-coba latihannya. Terus, deskripsi dari indentasi tadi, indentasi atau satu tab, indentasi setelah pernyataan if. Dalam kurung itu sesudah titik 2. Indentasi sama untuk menyatakan scope dari blok kode, di mana baris-baris blok kode tersebut terpengaruh oleh if. Kemudian, pengurangan indentasi kembali ke level pernyataan if untuk menunjukkan akhir dari blok if. Baris kosong dianggap tidak ada atau tidak diproses. Artinya adalah tidak berefek ke indentasi tadi. Komentar di baris tersebut juga tidak diproses walaupun ada dalam sebuah indentasi. Oke, contoh analisa kondisi tunggal. Nah, kalau kita menggunakan flowchart, ini ada input X misalkan. Inputan X, kemudian ada sebuah kondisi. Apakah X sama dengan 0, tadi seperti yang ada di if tadi, if X sama dengan 0, jika iya, maka geser ke kanan, di sini ya. Jika iya, maka geser ke kanan, atau yes, geser ke kanan. Jika iya, ngapain sih? Jika iya, berarti output positif. Terus, selesai, output finish. Nah, Pak, jika tidak? Jika X lebih besar dari 0, jika tidak lebih besar dari 0, gimana, Pak? Misalkan 0, atau min 1, min 2, dan seterusnya, sampai min ke 100, 1000, dan seterusnya itu, apa yang terjadi? Berarti kan no ya, atau bukan termasuk dalam kondisi if tadi. No, maka langsung output finish, atau artinya adalah selesai. Nah, maka di sini kita buat indentasi, coba perhatikan indentasi di sebelah kanan ini. Program X sama dengan integer input, kurung buka kurung tutup, kemudian if X lebih besar dari 0, then print positif. Nah, di bawah ini ada print lagi finish, letaknya adalah di bawah huruf if, di bawah i-nya ini di sini nih, perhatikan. Berarti dia tidak mengalami indentasi. Artinya apa? Setelah if ini selesai terproses, maka menjalankan baris berikutnya yaitu print finish. Seperti itu. Contoh, kalau saya menginputkan nilai X-nya itu 10, maka print-nya sebanyak 2 kali, yaitu output print-nya adalah positif sama print finish. Tapi kalau saya ngisikan nilai X-nya adalah 0, maka yang tercetak hanya finish, karena print tidak termasuk print positif tidak termasuk di dalam sebuah kondisi tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, yang belum paham nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, di sini referensinya kita masih menggunakan referensi yang sama, Introduction to Computer Science and Programming in Python, MIT. Kemudian ada Gutak John tentang Introduction to Computational and Programming using Python with Application to Understanding Data Second Edition. Sama, yang terakhir adalah Lim Ingriani dari Diktat Pemrograman Prosedural Informatika ITB. Oke, ini referensi dari 3 materi yang pernah kita ajarkan atau kita pelajari bersama-sama. Oke, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.